Baik, kita lanjut ke kasus nomor 9 ya. Di sini saya sudah mengerjakan kasus nomor 9 di mana sama halnya dengan nomor 3, namun pergerakan maju mundur berlangsung terus-menerus di mana setiap 3 kali pergerakan maju mundur sistem beristirahat selama beberapa saat. Sistem akan berhenti jika PB stop ditekan. Nah, jadi di sini ada ya gambarnya. Jadi yang sebelah kiri ini pneumatiknya ya, seperti yang biasanya di awal. Kemudian yang berikutnya ini ada elektropneumatiknya. Nah, di sini untuk elektropneumatiknya kita menggunakan PB1 dan PB2 ya, sesuai dengan kasus, yaitu ada PB start dan PB stop. Ya, akan berarti PB start dan stop. Oke, kemudian di sini ada gambar rangkaian elektronikanya. Nah, di sini komponen yang kita gunakan ada 3 buah relay, 1 counter dan 1 timer. Ya, karena untuk delay jeda waktunya berhenti, kita pakai timer. Ya, jadi ini kita langsung saja ke hardware-nya. Jadi ini kira-kira gambarnya. Kita langsung ke hardware-nya saja. Nah, ini hardware-nya. Nah, jadi nanti kalau untuk wiring-nya berarti kita ikuti sesuai dengan yang digambar. Berarti yang pertama itu adalah dari 24 volt masuk ke push button start. Keluaran dari push button start nomor 4 ya, masuk ke push button yang close. Keluaran close masuk ke relay 1 atau relay 2, dari relay 2 ya, tadi kita langsung pakai relay 2. Kemudian relay 2, maaf, ternyata kita menggunakan 2 buah relay karena di gambar itu saya menggunakan R2 dan R3, jadi kita menggunakan 2 relay. Nah, nanti ini ya, dari ground R2, kemudian dari 24 volt masuk ke R2 normally open, keluaran R2 normally open masuk ke sebelum PB stop. Ini antaranya ya, kita masuk ke sini. Oke, sudah selesai. Run yang 67, kemudian jalur yang ke-8, jadi dari 24 volt masuk ke R2 ya. Keluaran dari R2 masuk ke sensor 1. Keluaran dari R2 normally open masuk ke S1 ya. Keluaran dari S1 yang normally open masuk ke R3 normally close. Kemudian yang normally close ini masuk ke nomor 4. Nah, gitu. Kemudian nanti yang jalur 8 sudah masih ada yang kurang. Yang groundnya berarti dari sini masuk ke ground MA. Jadi, nah kemudian masuk ke garis ke-9 ya, berarti itu dari 24 volt masuk ke S2. Dari 24 volt masuk ke sensor 2 normally open 4 dijamur ke MU ya. Kemudian jalan. Nah, untuk yang bagian MU mundur ini dijamper dengan counter. Counter itu punyanya coil. Jadi output dari sini ya, kita langsung jumper aja dari sini masuk ke coil. Di kaki yang satunya lagi ke ground. Nah, ini jangan lupa kita jumper supaya nanti tidak terlalu panjang. Ini yang 0 ya. Oke. Kemudian yang ini 0 juga. Kemudian yang atas 24 volt.
Oke. Jadi sudah sampai yang garis 9 yang punyanya A2 ke ground. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke garis ke-10 11 ya. Di mana nanti itu berarti ke timer. Berarti dari 24 volt masuk ke normally opennya timer. Ya. Keluarannya masuk ke reset. Reset ke 1. Keluaran dari reset F2 masuk ke ground. Ya, seperti ini. Jadi ini reset. Nah, setelah itu baru masuk ke garis nomor 12. Di mana dari 24 volt masuk ke kontak channel. Ya, keluarannya itu normally open, berarti kaki nomor 4. Ini masuk ke R3. Ya. A2 si R3 masuk ke ground. Ya, seperti ini. Ya, baru kita masuk ke garis nomor 13 ya, di mana itu dari 24 volt masuk ke R3 normally open. Ya. Keluaran R3 normally open masuk ke timer. Nih. Koilnya timer. Dan ini ya, koilnya timer masuk ke ground. Nah, jadi ini timer. Nanti timer ini untuk ngatur berapa lamanya pakai ini. Jadi ke kiri makin cepat, ke kanan makin lama. Ya. Nah, kira-kira ini nanti rangkaiannya. Oke, langsung kita tes saja. Ya. Kita nyalain, saya reset. Oke, kemudian saya nyalain anginnya. Oh, maaf, selangnya belum saya pasang. Jadi kalau misal rangkaiannya sudah ya, kemudian kita pasang suplai untuk selang. Kita masukkan ke sini. Kemudian dari ke sini, dua, kemudian depan. Ini kalau bisa dia langsung mundur. Jadi kalau bisa kita nyalakan, oke. Jadi kalau PB start ditekan, tunggu dulu berapa detik. Oke, berapa detik. Kita kecilin waktunya. Kita biar agak lambat, kita bisa satu dari sini juga tekanannya. Ya. 1, 2, 3. Itu bisa stop, dia berhenti. Jadi kita lanjut lagi, start. Nah, jadi ini kasus nomor 9.